Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan ambang batas presiden bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, setiap partai boleh memajukan kandidat di dalam Pilpres. Aktivis dari Perludem, Titi Anggraini menyatakan, MK baru saja mengabulkan permohonan pengujian ambang batas pencalonan presiden melalui putusan MK. MK menyatakan ambang batas pencalonan presiden inkonstitusional. Semua partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Titi menjadi salah satu pemohon gugatan ambang batas presiden, namun berulang kali ditolak. Baru kali ini gugatan tersebut lolos dan dimenangkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi. Ambang batas presiden atau presidensial threshold pada pemilu presiden oleh Mahkamah Konstitusi dihapus. Bagaimanakah tanggapan pemohon uji material Titi Anggraini dan politikus senior Partai Golkar Nurdin Halid? Dan berikut cuplikan perbincangan bersama dengan rekan saya Herjuno Saputra. Kembali saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, dengan adanya putusan ini berarti setiap partai yang peserta pemilu ya, mereka punya hak untuk mencalonkan asalkan mereka sudah legal atau resmi menjadi peserta pemilu ya, Mbak Titi. Kira-kira seperti itu? Betul sekali. Jadi MK menghapus ambang batas pencalonan presiden. Tidak ada ambang batas pencalonan presiden. Yang pertama, semua partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Syaratnya adalah jadi peserta pemilu. Kalau bukan peserta pemilu tidak bisa. Nah, yang kedua adalah tidak boleh ada ambang batas persyaratan yang merujuk kepada perolehan suara atau perolehan kursi di parlemen. Itu kata MK. Yang ketiga, kata MK lagi, tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik tertentu dalam pencalonan presiden yang membuat pemilih itu memiliki pilihan yang terbatas. Itu syarat yang ketiga tuh, Mas Juno. Jadi nggak boleh tuh ada koalisi yang memborong mayoritas. Ya. Mbak Titi, maaf kalau tidak salah ya, kalau tidak salah saya baru baca sepintas, tapi juga MK memberi kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan pembatasan-pembatasan, tapi tidak dalam kerangka presiden threshold ya itu. Jadi mungkin bisa begini Mbak Titi, bahwa misalnya tetapkan bahwa peserta pemilu yang lolos ke DPR misalnya berhak langsung, kemudian yang tidak lolos mungkin dengan ada jumlah pemilihnya sekian misalnya, mungkin bisa diatur seperti itu. Sehingga tidak, kalau misalnya 30 peserta pemilu nanti 30 calon, mungkin bisa begitu Mbak Titi ya. Gimana Mbak Titi? Iya, kebetulan tidak begitu Pak Nurdin. Jadi parameter pertama adalah semua partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, tidak boleh diberlakukan persyaratan ambang batas yang merujuk kepada perolehan suara atau kursi. Jadi memang sudah betul-betul ditutup itu Pak. Yang ketiga adalah tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik yang memborong dukungan sehingga hanya ada terbatas pilihan. Yang ketiga, yang keempat, partai politik yang tidak mencalonkan kandidat, baik sendiri ataupun bersama-sama, itu tidak boleh menjadi peserta pemilu di pemilu berikutnya. Dan yang terakhir, pembatasan atau kemudian pengaturan supaya tidak terlalu banyak calon,
itu harus dilakukan pembentuk undang-undang dengan partisipasi masyarakat yang bermakna. Kalau saya tangkap sih Pak Nurdin, ini yang harusnya bisa diatur adalah karena syarat mencalonkan presiden, wakil presiden itu adalah partai politik peserta pemilu, tidak boleh ada lagi itu Pak, partai yang menjadi peserta pemilu karena hasil manipulasi atau kecurangan begitu. Jadi memang yang harus diperketat adalah menjadi peserta pemilunya nih. Ya, jadi penjaringannya oleh KPU para peserta pemilu betul, ya. Betul. Dan persyaratan menjadi peserta pemilu itu diatur oleh pembentuk undang-undang seperti apa begitu ya. Nah, tinggal partai politik dan juga pembentuk undang-undang mengawal. Jangan sampai KPU-nya nih main mata. Sebenarnya Pak Nurdin dengan persyaratan yang ada sekarang, itu persyaratannya sudah sangat berat. Tapi kebocoran sering terjadi karena ada main mata itu antara penyelenggara pemilu dengan calon peserta pemilu. Kalau persyaratan yang ada sekarang diikuti, sebenarnya menjadi peserta pemilu itu sudah luar biasa itu beratnya begitu. Tapi kan ternyata selalu bertambah nih peserta pemilu kita dari pemilu ke pemilu. Mbak Titi, jadi corongnya ya tadi ya, benchmarknya tuh ketika menjadi partai pemilu itu harus memang benar-benar ya rule-nya, sebuah kualifikasinya harus selektif ya Mbak Titi ya. Oke, nah kalau tadi menarik bahwa ketika sudah menjadi partai peserta pemilu, tentu mereka punya hak untuk mengajukan calon masing-masing ya Pak Nurdin dan juga Mbak Titi. Tapi mungkin pertanyaannya gini, ketika kita seperti pengalaman, cuman punya 2 calon atau 3 calon, konflik of interest-nya luar biasa. Nah, ketika ada misalnya nih Mbak Titi dan juga Pak Nurdin, ada setiap parpol misalnya ada 20 misalnya nanti atau 30, masing-masing punya calon. Bagaimana Anda melihat bahwa kemungkinan untuk polarisasi, konflik of interest juga akan lebih besar? Saya mungkin ke Pak Nurdin dulu ya, Mbak Titi. Saya kira itu bisa terjadi, tapi itu mungkin sudah agak sulit ya. Karena setiap parpol tentu akan melihat realitas politik. Tentu juga akan melihat daripada survei, tidak mungkin juga partai politik sembarangan mencalonkan hanya karena punya hak untuk mencalonkan. Tentu akan melihat realitas politik, kemudian kehendak rakyat, ya, kemudian logistik dan sebagainya, kemudian calon yang dihendak dicalonkan itu. Tentu juga banyak faktor yang diakan oleh partai. Tidak semudah itu juga. Ya, Pak, ya? Sekali misalnya ada 20 partai, ada 30 partai pemilu, menurut saya paling tinggi 5 atau 7 calon presiden. Tidak akan lebih dari itu. Karena realitas politik itu. Tidak mungkin kalau misalnya calon presiden itu surveinya 5%, 7%, 10%, kemudian mau dicalonkan itu nggak mungkin. Baik, Mbak Titi, bagaimana kita memahami ini? Tapi saya mau ucapkan selamat dulu sama Mbak Titi ya, selamat atas perjuangannya nih Mbak Titi. Mbak Titi, bagaimana kita memahami ini ketika misal parpol kita ada belasan atau puluhan, apakah kita akan punya puluhan calon atau tadi seperti Pak Nurdin, tidak semerta-merta semuanya akan punya calon. Bagaimana Mbak Titi? Mas Juno jangan takut ya, partai politik itu juga rasional. Jadi kalau dia memaksakan calon, lalu kemudian kehilangan peluang berkoalisi di dalam pemerintahan, pasti partainya juga pikir-pikir. Tahun 2004, syarat ambang batas pencalonan presiden itu hanya 3% kursi. Ada 8 partai yang bisa mencalonkan. Tapi ternyata kan calonnya hanya ada 5. Artinya partai juga berpikir taktis. Tidak semua itu ingin memaksakan, karena mereka juga berpikir bagaimana peluang untuk mendapatkan pembagian kursi dalam koalisi pemerintahan begitu. Jadi saya kira tidak perlu ditakuti, apalagi di Indonesia ini kecenderungannya adalah koalisi yang merangkul begitu ya. Tapi juga hak partai yang ingin mencalonkan tidak boleh dibatasi. Mudah-mudahan nanti partainya Pak Nurdin ini bisa langsung bersiap mengusung kader potensialnya, sehingga tahun 2029 bisa ada calon dari Partai Golkar yang betul-betul merefleksikan kader otentiknya Partai Golkar begitu. Tapi Mbak, kalau ya, baik. Mbak Nurdin, Anda ingin menanggapi? Ya, saya kira apa yang menjadi harapan itu saya sependapat betul bahwa realitas politik itu juga menjadi pertimbangan daripada partai-partai dalam mencalonkan. Jadi tidak semudah itu bahwa semua parpol nanti yang peserta pemilu bisa mencalonkan. Saya sangat setuju itu, dan Partai Golkar tentu menyambut baik putusan ini karena insya Allah kita bisa mencalonkan dari kader sendiri atau berkoalisi dengan yang lain, dan pasti nanti ada koalisi itu, tidak semua partai mencalonkan sendiri, pasti ada koalisi dengan lainnya. Oke. Baik, Mbak Titi, koreksi kalau saya salah. Yang saya baca juga bagaimana MK menyarankan kepada DPR dan pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Nomor 7 2017, di mana ini Pak Saldi mengatakan parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon maka dapat dikenakan sanksi, Mbak Titi. Larangan ikut pilpres berikutnya. Bagaimana kita memahami ini, Mbak Titi? Ya, itu merupakan rambu-rambu yang dibuat oleh MK untuk mencegah dominasi
parpol atau gabungan parpol dalam pencalonan. Jadi dalam rangka mencegah terjadinya calon tunggal, Mas Juno, meskipun katup atau kerannya sudah dibuka, belum tentu partai-partai itu akan serta-merta mencalonkan kadernya sendiri. Kejaksaan Agung menetapkan 5 perusahaan sebagai tersangka baru tindak pidana pencucian uang dalam korupsi timah. Kejagung juga memutuskan kerugian lingkungan hidup akibat korupsi timah dibebankan ke 5 korporasi ini. Pembebanan kerusakan lingkungan hasil dari alat bukti maupun keterangan ahli yang dilakukan pembuktian di persidangan oleh jaksa penuntut umum dan disetujui dalam putusan hakim, yaitu 1. PT RBT sebesar 38T 539.949.330,8. Kedua, PT SB 23T 670.769.700.728,8. Yang ketiga, PT SIP 24T.841.841.084,4. 4. PT TIM 23T.769.700.728,8. 5. PT VIP 42T.825.820.622,8. Ini sekitar jumlahnya 152 T. Sisanya dari 271 yang telah diputuskan oleh hakim dan itu menjadi kerugian negara, ini sedang dihitung oleh BPKP. Siapa yang bertanggung jawab tentunya akan kita tindak lanjuti dan akan kita segera sampaikan ke publik. Vonis ringan kasus timah seolah memangkas rasa kemanusiaan. Korupsi ratusan triliunan rupiah hanya diganjar hukuman 6,5 tahun masa kurungan. Beragam kritikan berdatangan, mulai dari parodi satir warganet hingga komentar Presiden Prabowo yang mengatakan hukuman koruptor kasus timah seharusnya sentuh 50 tahun kurungan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah betul-betul membuat rakyat marah. Namun menjadi ironi, kalau hukuman yang dijatuhkan seolah tak berpihak pada keadilan. Harvey Muiz dan Helena Lim yang menjadi tersangka kasus korupsi timah justru diganjar hukuman rendah atas kejahatan yang merugikan negara hingga ratusan triliun. Dalam momentum pembacaan vonis yang dijatuhkan kepada Helena Lim, bahkan isak tangis sang ibunda jatuh mewarnai. Alih-alih memancing rasa iba, sejumlah netizen justru geram dibuatnya. Sejumlah satir dan sindiran terhadap putusan yang dijatuhkan mulai bermunculan dan mewarnai lini masa media sosial. Bahkan influencer Jerome Pauline membuat konten yang menjabarkan perumpamaan nilai korupsi dengan lama masa kurungan. Alhasil, nilai fantastis masih didapat para tahanan korupsi. Oke, 1 triliun itu nolnya ada 12 guys. Jadi 1 kali 10 pangkat 12 gitu ya. Kita bagi 6 supaya kita dapat penghasilan per tahunnya. Sekitar 167 M. Jadi per tahun dapat segini. 1 tahun kan 12 bulan. Coba kita hitung ya. 167 dibagi 12. 13,9 M per bulan. Kita anggap 1 bulan 30 hari. Maka kita bagi 30, 460 juta per hari. Kalau kita mau hitung per jamnya guys, kita bagi 24 jam ya, kan 1 hari kan 24 jam. Jadi 460 kita bagi 24, itu sekitar ya anggap aja 20 juta per jam.
Jadi kalau misalnya dapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Kasus ini juga memancing sorotan dari sejumlah tokoh bangsa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebut vonis rendah yang dijatuhkan menusuk rasa keadilan di Indonesia. Kok hanya membayar 95, nah sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya, yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung, jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan kewenangan ini, Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Bahkan, kasus ini juga mendapatkan sorotan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden sebut kasus korupsi yang rugikan negara hingga triliunan rupiah seharusnya diganjar hukuman 50 tahun penjara. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Terkait vonis ringan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial menambahkan, vonis ringan yang dijatuhkan bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Tim Liputan, iNews melaporkan.